Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul Embriologi Testis akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk anggotanya ada Faridatus Solihah, Vidya Wardah, Filza Kamila Nisa, Naila Cahya, Rosali Aurelia, dan Sabrina Aulia. Baik, untuk lesson outline kami ada 4. Jadi yang pertama ada perkenalan, lalu perkembangan embriologi pada testis, ada juga kelainan kongenital pada testis dan pertanyaan. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Vidya Wardah. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke fase embrio, bagaimana proses pembentukan testis itu. Kita recall dulu, seperti yang kita tahu, minggu pertama itu terjadi fertilisasi dan implantasi. Minggu kedua, pembentukan bilaminar disk. Dan minggu ketiga terjadi gastrulasi. Menjadi 3 bagian, endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, testis berasal dari lapisan mesoderm. Lalu pada minggu kelima, mesoderm ini terjadi diferensiasi dan menjadi beberapa bagian, yaitu kolom paraksia, paraxial mesoderm, lateral plate, intermediate mesoderm, dan cardiogenic mesoderm. Nah, testis berasal dari intermediate mesoderm. Next. Nah, jadi sebelum menjadi testis, testis itu berbentuk gonad. Gonad ini nanti bisa menjadi testis atau ovarium. Nah, apa yang membedakan dia akan menjadi testis ataupun ovarium itu dibedakan oleh kromosom Y. Seperti yang kita tahu, perempuan itu kromosomnya XX dan laki-laki itu kromosom Y. Nah, kromosom Y ini mengandung gen SRY, yaitu Sex Determining Region on Y, yang proteinnya berupa testis determining factor. Nah, jadi sebelum membentuk gonad, dia berbentuk genital ridge. Itu pada minggu kelima bisa dilihat pada gambar yang di atas, seperti ada 2 tabung warna merah. Nah, itu namanya genital ridge. Bagaimana dia bisa menjadi gonad itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Siapa yang mengaktifkan? Yaitu sel germinativum. Nah, sel germinativum itu tiba atau datang ke genital ridge pada minggu kelima. Lalu, pada minggu keenam, sel germinativum menginvasi atau mengaktifkan si genital ridge ini. Jadi, sebelum dan selama tibanya sel-sel germinativum, epitel genital ridge-nya akan berproliferasi. Nah, dia berproliferasi membentuk korda seks primitif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farida. Oke, baik. Selanjutnya pertumbuhan testis. Nah, nanti korda seks primitif ini akan berproliferase dan membentuk korda medularis. Nah, pada bulan keempat, korda ini terisi oleh sel Sertoli dan Leydig. Nah, sel Sertoli itu fungsinya untuk meningkatkan aktivitas dan ukuran dari testis tersebut. Nah, kalau Leydig itu untuk menghasilkan testosteron. Nah, kemudian kordanya ini dia akan memperoleh lumen. Nah, ketika memperoleh lumen, dia akan membentuk tubulus seminiferus. Nah, tubulus ini nanti akan mengalami kanalisasi. Nah, ketika mengalami kanalisasi, itu nanti sel sertolinya akan menjadi tambah banyak. Nah, jadi ukuran testisnya sama aktivitas testisnya akan meningkat. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ductus genitalis. Jadi di awal-awal itu mudigah pria dan wanita dibagi menjadi 2 pasang ductus genitalis. Ada ductus mesonephrigus atau Wolfi dan ductus paramesonephrigus atau Muller. Nah, ductus paramesonephrigus ini muncul sebagai suatu invaginasi longitudinal epitel pada permukaan anterolateral urogenital ridge. Di cranial ductus terhubung dengan rongga abdomen melalui struktur berbentuk corong. Nah, kalau di bagian kaudalnya, ductus ini akan berjalan di lateral ductus mesonephrigus,
Kemudian dia akan menyilang di depannya dan tumbuh ke arah caudomedial. Lalu kalau di bagian tengahnya, ductus ini akan berkontak erat dengan ductus paramesonefricus dari sisi yang berlawanan. Kedua ductus ini awalnya dipisahkan oleh septum dan akhirnya akan menyatu membentuk kanalis uteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosali. Baik, selanjutnya ada regulasi molekuler pembentukan ductus genitalis. Jadi di sini yang berperan di pria itu ada SRY dan SOX9. Nah, mereka berdua ini adalah faktor transkripsi dan gen utama untuk pembentukan testis. Nah, di sini itu si SRY itu dia bekerja sama bersama SOX9, lalu nanti terjadi suatu regulator transkripsi yang menginduksi diferensiasi testis. Nah, di sini itu mereka berdua menghasilkan yang namanya steroidogenesis faktor 1 atau ini ya SF1 yang ada di gambar kiri ini. Nah, di sini tuh nanti mereka berdiferensiasi merangsang dua hasil yaitu sel Sertoli dan sel Leydig. Nah, untuk si sel Sertoli ini nama lainnya Mullerian inhibiting substance. Untuk yang sel Leydig ini testosteron. Yang pertama yang terbentuk dari sel Sertoli itu nanti akan membentuk yang namanya ductus paramesonefricus yang membuatnya tertekan. Selanjutnya pada sel Leydig itu membentuk rangsangan ductus mesonefricus. Nah, pada sel Leydig ini juga terbentuk testosteron dengan bantuan enzim 5-alfa reduktase menghasilkan yang namanya dihidrotestosteron. Nah, di dihidrotestosteron ini nanti yang mendiferensiasikan virilisasi ductus mesonefricus yang terdiri dari ductus deferens, vesicula seminalis, ductus efferens, dan epididymis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang ductus genitalis pada pria, tubulus epigenitalis ini akan membentuk kontak dengan chorda rete testis dan membentuk ductus efferent testis. Tubulus paragenitalis tidak menyatu dengan chorda rete testis atau yang disebut paradidymis. Untuk yang epididymis, ductus mesonefricus akan menetap dan membentuk ductus genitalis utama. Lalu di bawah muara ductus efferent, ductus mesonefricus akan memanjang dan berkelok-kelok yang akan disebut dengan epididymis atau ductus. Lalu untuk yang ductus mesonefricus akan memperoleh selubung otot tebal dan membentuk ductus deferens. Untuk hormon antimolar atau AMH ini akan didapatkan oleh sel-sel Sertoli dan ductus paramesonefricus ini akan digenerasi kecuali appendix testis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya di sini terdapat penurunan testis. Nah, penurunan testis ini dimulai pada bulan kedua. Jadi bisa dilihat pada gambar yang A, dia itu menjelang akhir bulan kedua. Mesenterium urogenital ini dia akan melekatkan testis ke dalam dinding posterior abdomen. Bisa dilihat di sini testisnya menempel. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada pertengahan bulan ketiga, itu bisa dilihat pada gambar B. Juga di sini dia peritoneum yang melapisi rongga tubuh akan melakukan evaginasi ke dalam skrotum yang membentuk prosesus vaginalis. Bisa dilihat juga di sini sudah terdapat prosesus vaginalisnya. Oke, bisa next slide. Oke, untuk selanjutnya, pada gambar yang C ini, dia terjadi pada bulan ke-7. Nah, pada bulan ke-7 ini, gubernaculum, dia akan tumbuh keluar dari dinding abdomen. Nah, itu akan distimulasi oleh testosteron. Gubernaculum yang pada gambar
yang hitam ini. Untuk selanjutnya, pada gambar B ini, dia menunjukkan proses segera setelah lahir. Testis turun melalui cincin inguinal dan melalui pinggir os pubis dan berada dalam skrotum saat lahir. Nah, kemudian testis ini juga diselubungi oleh lipatan refleksi prosesus vaginalis. Jadi, selama penurunan testis ini, suplai darah testis dari aorta juga dipertahankan. Dan pembuluh darah testis juga membentang dari yang awalnya di lumbal ke testis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini masih dari penurunan testis. Selain diselubungi lapisan peritoneum yang berasal dari prosesus vaginalis. Nah, si testis ini juga diselubungi oleh lapisan-lapisan yang mana dia berasal dari dinding anterior abdomen. Nah, oleh karena itu, fascia transversalis ini akan membentuk fascia spermatica interna. Musculus obliquus internus abdominis juga akan membentuk musculus cremaster dan fascia cremasterica. Dan yang terakhir, musculus obliquus externus abdominis ini juga akan membentuk fascia spermatica externa. Jadi sekarang masuk pada kelainan kongenital. Pertama ini ada kriptorkismus. Jadi kriptorkismus itu adalah tidak adanya satu atau dua dari dua testis di dalam skrotum akibat perubahan dari penurunan testis selama perkembangan janin. Jadi ini adalah kelainan bawaan yang paling umum ditemukan ya pada kelamin pria. Kemudian terdapat dua jenis dari kriptorkismus ini. Yang pertama ada yang unilateral dan juga bilateral. Kalau yang unilateral itu hanya satu dari dua testis yang tidak turun dengan benar. Ini adalah bentuk yang paling umum, mencakup 85% kasus dan paling sering terjadi pada testis sebelah kanan. Kemudian untuk yang bilateral, itu kedua testis tidak turun ke dalam skrotum. Dan hal ini lebih jarang terjadi, hanya sekitar 15%. Kemudian lanjut ke ada anorexia, yaitu tidak adanya testis pada seseorang yang memiliki karyotype 46XY dan fenotype eksternal laki-laki. Hal ini juga dikenal sebagai sindrom vanishing testis atau regresi testis embrionik. Jadi ada komponen genetik akibat warisan keluarga yang terkait dengan anorexia ini. Jadi, terus ada mutasi pada gen seperti NR5A1 yang mengkode SF1. Jadi faktor lain yang juga bisa mempengaruhi itu adanya torsi testis, oklusi pembuluh darah, dan trauma saat turunnya testis. Kemudian lanjut ada poliorkitisme. Jadi ini kelainan bawaan yang dimana terdapat lebih dari dua testis dalam skrotum. Biasanya paling umum terjadi adalah triorkidisme, yaitu terdapatnya 3 testis pada skrotum. Nah, di sini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu pertama ada tipe 1, testis tambahan tanpa epididymis atau vas yang menempel pada testis ipsilateral. Kemudian untuk tipe kedua, terdapat testis ekstra mengalir melalui epididymis testis ipsilateral dan keduanya berbagi vas difference yang sama. Kemudian yang tipe ketiga, terdapat testis ekstra memiliki epididymis yang sendiri terpisah dari testis ipsilateral. Kemudian kedua struktur tersebut bermuara ke vas difference umum. Lalu untuk yang tipe keempat, testis ekstra memiliki epididymis dan vas difference yang terpisah dari testis ipsilateral. Kemudian testis ini dapat ditemukan seringnya di daerah inguinal, skrotum ataupun perut. Lanjut. Yes, ini udah pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Oh, mohon maaf sebelum masuk ke sesi Q&A, saya mau menambahkan tadi ada mau nambahin ini SRY dan SOX9 ini panjangannya apa. Jadi si SRY ini Sex Determining Factors of Y. Kan kalau pria itu XY. Jadi kalau pria butuh SRY yang determining sex genitalia pria. Lalu untuk SOX9 dia itu
semacam box relatednya. Jadi dia tuh didapatkan dari SRY itu tadi. Oke, kita langsung masuk ke Q&A. Nah, untuk soal pertama, testis berasal dari lapisan. Oke, karena di sini nggak ada audiensnya, jadi saya akan menunjuk teman saya. Silakan, Farida bisa menjawab nomor 1. Saya dengar dari teman saya Vidya, kalau tidak salah jawabannya intermediate mesoderm, mungkin. Kita lihat ya jawabannya. Betul. Jadi jawabannya itu C. Testis berasal dari lapisan mesoderm. Pada minggu kelima, mesoderm telah berdiferensiasi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau si testis ini dia itu berdiferensiasi dari lapisan intermediate mesoderm. Oke, terima kasih Farida. Lanjut ya. Soal kedua. Pada bulan keberapa mulai terjadi pertumbuhan gubernaculum Ya. pada saat penurunan testis? Nah, siapa yang bisa jawab? Saya Oke, Vidya, silahkan. pada bulan kedua. Bulan kedua. Kita lihat ya. Betul. Jadi, pertumbuhan gubernaculum yang akan menahan testis di rongga pelvis saat abdomen membesar. Ini tuh menjelang akhir bulan kedua, di mana mesenterium urogenital akan melekatkan testis ke dinding posterior abdomen. Oke, ini teman-teman saya emang pinter-pinter semua ini. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Musculus obliquus internus abdominis akan membentuk apa? Oke, ini gampang nih. Tadi ada nih. Ada yang bisa jawab? Firza. Firza mau jawab. Mau, jadi jawabannya adalah yang C. Yang C. Yakin yang C? Yakin? Oke, kita lihat ya. Betul. Jadi, testis itu diselubungi oleh lapisan yang berasal dari dinding anterior abdomen yang dilewatinya. Di sini itu ada fascia transversalis. Ini yang lainnya ya, membentuk fascia transversalis itu fascia spermatica interna. Lalu untuk musculus obliquus externus itu membentuk fascia spermatica externa. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pada minggu keberapakah kehamilan saat gonad yang akan menjadi testis mulai berkembang? Coba yang belum jawab nih, tinggal Naila sama Sabrina. Coba. Naila mungkin Kak. Oke, Naila. Jawabannya mungkin minggu ke-6. Yang E. Minggu ke-6. Nggak mau nyoba yang C gitu? Kayaknya enggak deh, minggu ke-6 yakin. Oke, E ya. Kita keep ya jawabannya. Oh my God, betul. Jadi, jawabannya itu minggu ke-6. Nah, minggu ke-6 ini menginvasi genital ridge dan berkembang menjadi testis. Kalau minggu ketiga itu sel germinativum primordial terletak di antara sel endoderm. Lalu lanjut ke minggu berikutnya, minggu keempat itu terjadi sel yang berimigrasi di sepanjang mesenterium dorsal usus belakang. Selanjutnya di minggu kelima baru sampai di gonad primitif. Gitu. Ini soal terakhir ini. Kelainan apa yang ditandai dengan adanya testis lebih dari 2 pada skrotum? Nah, ini Sabrina. Kayaknya A deh Kak. A. Iya. Yakin A. Yakin dong. Oke. Yakin banget nih. A ya. Jeng jeng jeng. Betul. Jadi jawabannya itu polyorkidisme. Kalau yang jawaban lain tadi, Cryptorchismus itu tidak adanya 1 atau 2 dari 2 testis di dalam skrotum akibat perubahan penurunan testis. Lalu untuk anorkia, itu tidak adanya testis sama sekali pada seseorang yang memiliki karyotype 46XY dan fenotipe eksternal laki-laki.
Lalu jawabannya poliorkidisme, yaitu kelainan bawaan di mana terdapat lebih dari 2 testis pada skrotum. Oke, jadi kami sudah melakukan setelah itu ada take home message. Mungkin untuk Vidya bisa memberi penjelasan untuk take home message-nya. Baik, terima kasih. Jadi untuk take home message-nya, eh, kesimpulan dari presentasi kita, yaitu testis berasal dari lapisan intermediate mesoderm yang mulai terbentuk pada minggu kelima. Sebelum terbentuk testis, ada yang namanya gonad, yaitu koda seks primitif hingga kemudian berproliferase menjadi ductus genitalis. Lalu terjadi penurunan testis melalui cincin inguinal dan berada dalam skrotum saat lahir. Oke, baik. Terima kasih, Vidya. Oke, itu akhir dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau mungkin kekurangan, mohon untuk diwajarkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.